Pak Ganjar dengan pemerintahan, DPR, sebagai gubernur, walaupun sama-sama ahli hukum ya, lulusan hukum gitu kan, tapi memang harus didampingin oleh sosok-sosok yang memiliki integritas untuk melanjutkan ke depan. Sebenarnya problem terbesar kita apa? Maka dibutuhkan orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi. Apalagi Pak Mahfud ya. Pak Mahfud memiliki 3 track politika yang lengkap kan. Pengalamannya lengkap gitu loh. Artinya keberaniannya lengkap. Integritasnya tidak perlu diragukan. Pak Ganjar memilih Pak Mahfud sebagai cawapresnya. Yang kita tahu Pak Mahfud ini kan ada irisan juga dengan NU. Kira-kira emang ada rencana untuk memecah suara NU atau menarik bahkan suara NU, atau sebenarnya pemilihan Mahfud MD ini tidak ada dilatar belakangi oleh NU dan itu? Ya, pertama yang perlu dipahami bahwa Pak Mahfud MD itu NU, Pak. Jadi sebelum lahir aja sudah NU dia. Iya, betul. Jadi tidak perlu diragukan, pernah struktural juga sudah pernah. Artinya ini orang Muhammadiyah komentari NU atau bagaimana? Artinya ini kan Cak Nanto bukan sebagai kader Muhammadiyah, tapi sebagai juru bicara ini Ganjar. Iya. Dengan sikap NU yang netral, gitu kira-kira, tidak seperti sebelum-sebelumnya misalnya. Betul. Saya kira semua memiliki peluang yang sama ya dalam konteks konstelasi politik ini ya. Tapi pasti yang dibaca oleh setiap kandidat pasti kemungkinan besar adalah NU. NU-nya. Gitu. Jadi tinggal bagaimana, apalagi juga kita pahami yang banyak muncul juga kader-kader NU juga, gitu kan. Walaupun kader-kader Muhammadiyah juga muncul ya. Harus saya selipin itu biar tidak dianggap komentari NU terus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi bertemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, Ngobrol Politik bersama Darwin. Nah, sama-sama kita ketahui belakangan ini episode kontestasi Pilpres menuju 2024 itu semakin memasuki babak baru. Kita tahu sama-sama ketahui pekan ini adalah pekan pendaftaran Capres-Cawapres yang diusung oleh dari masing-masing koalisi. Nah, 19 Oktober kemarin, tepatnya pada hari Kamis, pasangan Anies Baswedan dan Caimin melakukan pendaftaran, kemudian diikuti dengan pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Nah, kebetulan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita juru bicara dari pasangan Ganjar dan Mahfud MD, yaitu sahabat kami, Cak Sunanto. Langsung kita sapa. Apa kabar, Cak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, Cak? Alhamdulillah sehat, Mas. Ini pasti udah mulai masuk babak baru yang sibuknya luar biasa, apalagi Cak Nanto sebagai juru bicara ya di Ganjar Mahfud. Gimana, Cak, kesibukan belakangan ini? Kesibukannya ingin memastikan strategi, masukan dan menyampaikan pesan apa menjadi visi misi Ganjar Mahfud untuk Presiden 2024. Terus kami bagaimana caranya untuk menyampaikan ke masyarakat, gitu, ke rakyat Indonesia. Itu yang selalu menjadi fungsi dan tugas. Jadi pesan-pesan visi misi yang paling penting dalam visi-visi kandidat kami akan kami terus sampaikan ke rakyat Indonesia. Nah, ini terkait pasangan Pak Ganjar nih, Cak. Pak Mahfud MD ya. Nah, ini kan kemarin itu sempat beredar isu ada beberapa nama gitu, dan menurut pengamatan kami justru Pak Mahfud termasuk yang tidak begitu populer dibanding nama-nama lain. Kenapa? Apa alasan tiba-tiba menjadikan Pak Mahfud sebagai cawapresnya Pak Ganjar? Saya tahu yang kami dalami, yang kami lihat itu kan keputusan koalisi, salah satunya di samping PD Perjuangan, P3, Hanura dan Perindo, pencalonnya akan diumumkan oleh Ibunda Ketua Umum kami, Ibu Megawati, dalam hal proses pencalonan.
dan semua kandidat yang dikontemplasi oleh Ibu Mega itu kira-kira sudah ditemuin oleh Pak Ganjar Pranowo. Artinya walaupun keputusan hak itu di tangan Ibunda Ketua Umum PDI Perjuangan, tapi dalam sambutannya kami selalu memberikan ruang untuk meminta masukan kepada tim-tim koalisi. Memang banyak arsirannya karena ini untuk kebutuhan dan kepentingan rakyat Indonesia ke depan. Artinya Ibu Ketua Umum memikirkan, menganalisis kira-kira kebutuhan bangsa ini ke depan mau seperti apa. Nah, Pak Ganjar dengan tipe yang pemerintahan, DPR, sebagai gubernur, juga walaupun sama-sama ahli hukum ya, lulusan hukum gitu kan, tapi memang harus didampingin oleh sosok-sosok yang memiliki integritas untuk melanjutkan ke depan. Sebenarnya problem terbesar kita apa? Maka dibutuhkan orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi. Apalagi Pak Mahfud ya. Pak Mahfud memiliki 3 track politika yang lengkap kan, pengalamannya lengkap gitu loh. Artinya keberaniannya lengkap, integritasnya tidak perlu diragukan. Memang kadang-kadang peta politik kita memikirkan, oh ini karena soal daerah gitu, itu kan selalu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan politik. Tapi Ibu memutuskan sesuatu tentang idealisme ideologi yang selama ini dipegang, bukan soal tempat ruang perang, tapi tentang kita visi misi bangsa kita ke depan. Nah, ini semacam sebuah kejutan kemarin kalau kami melihatnya, tiba-tiba PDIP mengumumkan Pak Mahfud menjadi cawapresnya Pak Ganjar gitu ya. Apakah ini emang diskenariokan atau memang sebenarnya ini emang udah direncanain dari jauh hari sebenarnya, Cak? Karena kalau dilihat dari ini prosesnya sangat panjang. Dalam nama-nama yang disurvei sangat tinggi untuk menampilkan, ada Pak Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, ada Ridwan Kamil, ada Gibran juga, ada Gibran, tapi ada juga Pak Mahfud MD. Jadi Pak Mahfud MD juga menjadi bagian yang diarsir. Dan strategi yang paling harus dicontoh ada silaturahimnya. Semua disilaturahim oleh kandidat calon presiden yang sudah diputuskan oleh PDI Perjuangan. Jadi Caimin disilaturahimin, Pak Mahfud silaturahim. Semua berdiskusi dan menyampaikan tentang bagaimana agar kedekatan, jadi bangsa ini dibangun oleh pemimpin yang memiliki chemistry lah, target tujuan yang sama, bukan karena hanya pilihan politik untuk menang, tapi untuk kepentingan bangsa yang lebih luas, bahwa kebutuhan tentang hukum, keadilan hukum adalah penegakan hukum sangat dibutuhkan ke depan. Karena salah satu keberhasilan adalah bagaimana penegakan hukum di Indonesia 50% saja, jadi sudah dianggap selesai problem kebangsaan kita gitu. Nah, ini terkait suara NU, Cak. Sebelumnya kan pasangan Anies Baswedan memilih Caimin sebagai cawapresnya, kemudian diikuti dengan Pak Ganjar memilih Pak Mahfud sebagai cawapresnya. Yang kita tahu Pak Mahfud ini kan ada irisan juga dengan NU. Kira-kira emang ada rencana untuk memecah suara NU atau menarik bahkan suara NU, atau sebenarnya pemilihan Mahfud MD ini tidak ada dilatar belakangi oleh NU dan itu? Ya, pertama yang perlu dipahami bahwa Pak Mahfud MD itu NU, Pak. Jadi sebelum lahir aja sudah NU dia. Iya, betul. Jadi tidak perlu diragukan, karena struktural juga sudah pernah. Artinya ini orang Muhammadiyah komentari NU atau bagaimana? Artinya ini kan Cak Nanto bukan sebagai kader Muhammadiyah, tapi sebagai juru bicara ini Ganjar. Jadi menurut aku begini. Jadi semua kandidat pasti bawa wapres ya. Yang Erick Thohir sudah mengatasnamakan itu karena sudah masuk Ansor gitu kira-kira. Caimin, Pak Mahfud, Khofifah. Segmentasi yang kami ketahui lingkarannya pasti basis utamanya adalah NU. Ini bukan soal, di samping basis basanya besar, maka kemungkinan besar
harus ada ideologi yang saya kira di teman-teman NU harus sosoknya adalah NU. Jadi kira-kira begitu. Jadi NU lah kira-kira. Tapi menurut aku bahwa dengan sikap NU yang netral gitu kira-kira, tidak seperti sebelum-sebelumnya misalnya. Betul. Saya kira semua memiliki peluang yang sama ya dalam konteks konstelasi politik ini ya. Tapi pasti yang dibaca oleh setiap kandidat pasti kemungkinan besar adalah NU. NU-nya. Gitu. Jadi tinggal bagaimana, apalagi juga kita pahami yang banyak muncul juga kader-kader NU juga, gitu kan. Walaupun kader-kader Muhammadiyah juga muncul ya. Harus saya selipin gitu biar tidak dianggap komentar NU terus. Iya, jadi kita dari kacamata media nih melihat begini, Cak. Jadi Amin dengan Caiminnya NU, terus Pak Ganjar dengan Pak Mahfudnya, beredar kabar juga di calon wakil presidennya Pak Prabowo itu akan menggandeng kader NU juga, ada 1-2 nama itu yang kita tahu ya gitu. Jadi seakan-akan ini jadi kayak apa ya, semacam jadi pertarungan merebut suara NU, sementara ya wajar lah Mas. Wajar semua karena basis utamanya besar. Jadi kalau orang bisa menggait suara yang besar kan nggak susah payah. Maka kalau misalnya ini terbelah, maka konteksnya kan bagaimana membantu calon presidennya. Kita kan pasangan lengkap, nasionalis religius nasionalis. Artinya dalam konteks Pak Ganjar, Pak Mahfud ini sangat komplit ya menurut saya. Memiliki integritas, clean lah kira-kira dalam konteks dirinya, keluarganya dan sebagainya. Tapi memang sepowerful itu NU, Cak. Ya. Untuk urusan pilpres nih maksud kami ya. Apakah memang suara NU sepowerful itu gitu misalnya? Mau ngambil suara mana, Mak? Kenapa nggak ngambil Muhammadiyah misalnya? Ya bisa jadi pertama pasti di pilpres ini kalau demokrasi yang sekarang kan hitungannya kan bukan soal kualitas, tapi kuantitas. Betul. Bukan yang kadang kita anggap tidak berkualitas, tapi artinya hitungannya samping kualitas harus ada kuantitas, Mas. Jadi kalau basis suara ya basis suara. Ini. Jadi kita kalau mau menang, makanya kami ambil Pak Mahfud yang diputuskan oleh BI Megawati di samping berkualitas, maka kuantitas akan kita ambil, gitu kira-kira. Basisnya jelas, gitu. Jawa Timur memiliki memiliki integritas, orang yang bersih, berani, gitu kira-kira. Itu yang ke depan kami butuhkan dan bangsa itu membutuhkan itu. Itu yang paling penting gitu. Persoalan nanti bahwa semua wapresnya teman-teman NU misalnya itu keputusan politik yang kita tidak bisa tolak kan, karena yang bisa mengusungkan pasangan calon adalah partai politik. Tentu kami selalu disampaikan di Ibu Megawati jangan sampai, yang paling penting bagaimana mensosialisasikan, mengkampanyekan visi misi besar Ganjar Mahfud dengan cara santun, gitu kira-kira begitu model yang selalu diperintahkan Ibu, door to door, menyapa rakyat karena tuanku adalah rakyat. Nah kalau ini kan belakangan rame nih, apalagi di kubunya Pak Ganjar. Pak Ganjar mungkin udah akan bisa menggait suara dari Jawa Tengah gitu ya. Sementara sekarang sering diperbincangkan suara di Jawa Timur juga perlu untuk ini karena suaranya yang cukup besar gitu ya. Apakah itu yang kita pernah dengar kenapa pemilihan Caimin gitu ya di pasangan Anies? Apakah Pak Mahfud juga di latar belakangnya itu, Cak? Iya, suara pasti Jawa Timur ada ya, pasti ada. Tapi yang utama bagi yang kami pahami itu soal kebutuhan bangsa kita ke depan adalah orang yang sosok-sosok memang clear, berani, mampu, kayak kira-kira. Itu yang menjadi fokus utama. Jadi persoalan ini sama-sama Jawa Timur, rebutan Jawa Timur, itu implikasi dari target utama yang kita mau tunjukkan sebenarnya. Pasti itu wilayah perang lah, wilayah medan perang kita, gitu kira-kira. Nanti kan jangan salah bahwa ini bukan hanya Jawa Timur, ini Indonesia, Man. Betul. Indonesia yang dibutuhkan itu bukan soal kita dari mana, tapi visi apa yang bangsa ini butuhkan ke depan. Gerak cepat, sat-set,
untuk memberisi bangsa agar Indonesia Emas 2045 itu bisa terwujud. Kita sudah kehilangan banyak waktu, sudah disiapkan oleh pemerintahan sekarang Pak Jokowi tentang infrastruktur dan sebagainya. Tinggal sekarang bagaimana saset mendorong terus kebutuhan-kebutuhan, mempercepat persiapan sumber daya, apalagi kaum milenial misalnya, yang saat ini pemilih muda sampai 62%. Artinya butuh kecepatan, butuh target utama dengan cara bersama pembersihan hukum, penegakan hukum. Berarti tidak hanya ada kepastian. Kalau di atas kata Pak Mahfud semalam itu, di atas itu kepastian hukum, yang ke bawah butuh penegakan hukum. Sehingga ke depan bangsa dibangun dengan sama-sama nyaman. Pengusaha nyaman, rakyatnya nyaman, maka kemungkinan besar ruangnya adalah seperti yang divisikan Pak Ganjar adalah proses itu penting, bukan karena privilege. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama, dan Pak Ganjar ingin memastikan ke depan bahwa anaknya saja tidak bisa dapat privilege, apalagi orang lain. Yang paling penting kita ingin menunjukkan bahwa proses itu penting dan semua memiliki harapan untuk membangun bangsa. Oke. Nah, terkait pasangan Ganjar dan Mahfud nih, kira-kira punya apa ya, ciri khas apa yang membedakan dengan pasangan lain nih di Pilpres kali ini, Cak? Kalau ciri khasnya jelas ya, membedakan. Pak Ganjar berpengalaman, Pak Mahfud memiliki pengalaman. Ini sudah teruji. Ya, Pak Artinya Ganjar ini kedua tokoh yang mapan. Sudah mapan, pengalaman, prosesnya sudah dilalui, tapi clear ya, dari tidak punya dosa masa lalu, gitu kan? Maka ke depan ini kita tinggal menjalankan. Siapa yang salah harus disikat, yang benar harus ditunjukkan. Penegakan hukum, pengayoman sumber daya manusianya, maka ada ekonomi hijau, ekonomi merah dan sebagainya yang mau dibangun oleh Pak Ganjar. Karena teknologi itu bisa juga akan kalau tidak dipergunakan juga akan malah menjerumuskan anak-anak muda budayanya. Maka kontestasi budaya lokal agar tetap tidak tergerus. Ya, maka kami selalu punya tekan gotong royong. Semua masyarakat tadi misalnya kayak kampanye tadi, semua relawan-relawan gotong royong. Tidak kami sediakan itu. Optimis menang kali ini? Insya Allah. Kira-kira kalau dari capaian suara, Cak, setelah Pak Ganjar dipasangkan dengan Pak Mahfud nih, dibandingkan dengan pasangan capres-cawapres yang lain, hasil evaluasi di internal seperti apa ya? Hasil survei Pak Ganjar selalu rebound, Mas. Waktu pertama naik, terus U20 turun kan? Ya. U20 turun sempat karena menolak menolak Israel, tapi juga bukti sekarang. Setelah itu rebound terus. Apalagi dengan pasangan sekarang dengan Pak Mahfud, kok semua sepahaman saya, semua hati rakyat akan terketuk tentang kebutuhan mendasar kita adalah orang-orang yang memiliki integritas, memiliki pengalaman. Yang kedua adalah memang clear. Orang punya integritas, punya pengalaman, tapi tidak clear secara individu. Itu juga menjadi beban aktivitasnya. Tapi kalau tiga-tiganya kita clear, maka tagline-nya Pak Ganjar satset merakyat gitu, Mas. Anak muda. Yang gitu kira-kira model yang kita bangun, dan yang membedakan kita adalah dengan calon-calon ini pasangan yang komplit, Mas. Komplit. Jadi saya selalu menyampaikan pasangan yang komplit. Oke. Kalau Pak Mahfud kita mungkin sama-sama tahu ya belakangan sepak terjangnya di pemerintahan seperti apa, kita nggak ragukan. Nih mohon maaf, kalau Pak Ganjar sebenarnya kalau kita boleh flashback ke belakang, punya prestasi apa sih, Cak, Pak Ganjar? Ya, Pak Ganjar ini pas pernah misalnya di DPR, namanya yang mengusulkan tentang undang-undang desa, itu salah satunya Pak Ganjar. Di menjabat gubernur, Jawa semua Tengah. peningkatan, ada sekolah, kan targetnya sekarang semua rakyat Indonesia sarjana, masuk desa. Semua desa di Jawa Tengah, pengurangan kemiskinan berdasarkan data statistik yang sudah dilakukan sudah mulai menurun. Saya kira 2 kali periode Pak Ganjar bisa membuktikan dirinya, dan anti korupsi. Clear, Mas. Jadi dia
Selama di Jawa Tengah, kami itu misalnya banyak keluhan misalnya dulu pernah mengeluh, Pak Ganjar kok nggak tertib sama partai misalnya. Tapi clear ya. Jadi menjadi pemimpin itu soal kenegarawanan, Mas. Tidak karena partainya, dia terus 100% partai semua didorong. Mana ada Pak Ganjar? Sebelum pencalonan jenengan, sebelum diputuskan Pak Ganjar, tahu sendiri jenengan Mas Bang Erwin kan, sempat ada penolakan misalnya sebagainya. Tapi kalau sudah diputuskan oleh Ibu Megawati, semua tunduk dan siap memenangkan Pak Ganjar. Itu komitmen. Oke. Nah ini kalau kita melihat persaingan pilpres kali ini nih, ada 3 pasang kemungkinan, 2 pasang udah daftar termasuk pasangan Pak Ganjar. Cak Nanto gimana ngelihat persaingan yang terjadi ke depan? Kalau kami melihat begini, persaingan sekarang itu kan tidak serumit 2019 ya. Jadi pertama bahwa kampanyenya jangan sangat pendek, dulu sangat panjang Mas. Gitu lah. Artinya bukannya pendek ini justru menjadi masalah ya, Cak? Kan jadi ruang geraknya jadi kan semakin sudah sempit. aturannya begitu. Jadi kita tidak bisa melakukan perubahan terhadap undang-undang itu kan. Artinya ruang diskursusnya bagi publik, maka kami bagaimana ruang yang sempit ini dengan terpilihnya Pak Mahfud sebagai capres, maka lebih memudahkan. Karena apa lagi Mas yang perlu ditunjukkan? Selalu ada bukti, selalu ada fakta. Apa yang sudah dilakukan ada contohnya. Tidak lagi ngarang, tidak mengawang-awang Mas. Oh nanti aku misalnya mau berbuat begini. Kami pasangan Ganjar Mahfud sebelum kita ngomong sudah kami lakukan. Penegakan hukum sudah dilakukan oleh Pak Mahfud. Pak Ganjar mengatakan kemungkinan anti korupsi sudah dilakukan. Artinya ini sangat memudahkan bagi kami untuk menyampaikan kepada publik bahwa teladan kepemimpinan ada di Pak Ganjar, clear dan Pak Mahfud. Oke. Nah ini kalau dengan 3 pasang, 3 pasang yang ada gitu ya, banyak pihak yang memprediksikan akan terjadi 2 putaran, Cak. Mungkin analisa di internal juga seperti itu ya. Kira-kira dengan pasangan mana nih Pak Ganjar yang akan mungkin masuk dalam 2 putaran? Kalau misalnya dilihat dari berbagai survei ya, sekarang bisa dipastikan. Kalau survei itu bisa dipastikan 2 putaran. Oke. Kalau hasil survei sebelum kita berpasangan dengan Pak Mahfud. Kita lihat aja dulu dalam waktu 1 bulan ke depan kita ini, kira-kira apakah reboundnya lompat atau tetap menanjak. Kami berharap publik dan masyarakat dengan keputusan Ibu Megawati dan partai pendukung itu bisa melakukan lompatan sehingga terjadi 1 putaran, karena biar mengurangin biaya pemilu yang lebih besar. Kos pemilu lebih besar, lebih baik untuk persiapan anak-anak bangsa yang itu mau beli cendol itu se-Indonesia kayaknya. Oleh sebab itu maka kami berharap dengan pasangan yang sudah ideal, kami berharap 1 putaran. Kalau terjadi 2 putaran, kira-kira pasangan mana yang akan menjadi kandidat lawannya Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Kalau dilihat dari berbagai survei ya kemungkinan Pak Prabowo. Oh gitu ya. Sekarang Pak Prabowo di mana-mana masih leading surveinya ya. Tapi sama Pak Ganjar masih 2% lah. 2% dengan margin error sampai 20% saya kira nggak margin itu kira-kira. Artinya masih di atas Prabowo gitu ya, Cak ya? Enggak, kalau hasil survei sekarang di Detik ada beberapa survei yang kadang-kadang ada survei yang Pak Ganjar di atas, Pak Prabowo di bawah. Gitu. Terus ada yang Pak Prabowo di atas, Pak Ganjar di atas. Dan selisihnya itu sekitar 2%. Itu sebelum ketahuan nih cawapresnya Pak Prabowo gitu ya. Iya dong, kalau Bang Erwin nanya ke depan ya kita lihat aja bagaimana kami berusaha sebagai tim pemenangan nasional, sebagai jubirnya lagi mengatur bagaimana hati rakyat, karena pilihannya di rakyat untuk mengkampanyekan pasangan ini yang layak untuk dititipkan harapan bangsa ini kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Artinya kalau lihat dari jawaban Cak Nanto tadi, pasangan Amin ini bukan pasangan yang perlu dikhawatirkan untuk di putaran kedua. Kami semua mengkhawatirkan Mas. Artinya
Tapi karena ini sudah kompetisi, Iya, karena kompetisi. di dalam kami tidak menganggap bahwa Pak Amin itu di survei nomor 3 terus kami tidak mempersiapkan program-programnya, enggak juga. Kami selalu mengatakan kami tidak melihat bahwa pasangan orang lain itu tidak ada. Kami selalu menjual, mengkampanyekan pasangan kami agar memenangkan pasangan ini. Persoalan nanti ada 2 putaran, pasti ada strategi-strategi khusus yang perlu disampaikan. 3 kandidat ini kan sama-sama putra terbaik bangsa, Mas. Dan saya sangat salut dan perlu kita hormati. Yang paling penting bagaimana kampanye rakyat tidak disuguhin dengan polarisasi yang selalu malah mengerucut yang sangat panjang. Dan itu selalu ditekankan oleh Ibu Megawati bahwa kampanye kita kampanye yang sangat sehat, tanpa hoax, dan tadi Pak Ganjar juga selalu menekankan kepada kami menyampaikan kebenaran. Nah, kan gitu kira-kira melakukan kampanye dengan silaturahim. Nah, jadi menyampaikan lewat media sosial dengan cara-cara yang baik. Itu yang selalu didorong oleh kami. Yang keempat adalah bagaimana selalu menerima masukan. Artinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud selalu menerima masukan, Mas. Dan itu dijadikan visi misi ke depan. Jadi tidak hanya karena individu calon presiden dan wakil presiden saja, tapi tidak mau mendengar semua masukan. Tapi 2 orang ini sangat mau mendengar, dan tidak hanya mendengar, dimasukkan dalam program kerjanya. Nah, ini terakhir, Cak. Apa langkah setelah pendaftaran kemarin di KPU 19 Oktober hari Kamis kemarin? Udah mendaftarkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi kira-kira apa rencana berikutnya, langkah-langkah yang akan dilakukan gitu, persiapan apa yang disiapkan gitu, Cak? Kami setelah ini daftar administrasinya, ini langkah awal kami bahwa ini baru permulaan pasangan Ganjar Mahfud, dan pertama terus menyiapkan langkah-langkah strategis mengkampanyekan dan mensosialisasikan Pak Ganjar dan program-programnya tentunya. Semua relawan menertibkan mengorkestra para relawan dan rakyat Indonesia untuk berbondong-bondong menjadi bagian dari pemenangan Pak Ganjar, termasuk milenial. Milenial, Pak Ganjar selalu melamar kader-kader anak-anak muda ini untuk menjadi tim kampanyenya Pak Ganjar atau jubirnya Pak Ganjar. Kemarin kami sudah bentuk tim jubir milenial Ganjar oleh TPN. Masih belum ada pasangannya, kami sudah bentuk tim milenial. Itu karena Pak Ganjar sudah menyampaikan bahwa ingin melamar anak-anak muda, ikut aktif di dalam penentuan bangsa ke depan, karena bangsa ke depan yang akan menjalani adalah anak-anak muda. Gitu yang selalu. Semoga dilancarkan. Cak, kita minum dulu, Cak. Ini minumnya udah kopi. Silakan, Cak. Alhamdulillah. Kopinya di Forum Keadilan agak enak. Iya, Cak, makasih banyak udah mau hadir, mau berbagi dengan kita. Apapun itu, doa kami semoga dilancarkan, dimudahkan seluruh prosesnya, termasuk kami dengar Cak Nanto juga sedang berjuang untuk Dapil Jawa Tengah 7. Semoga dimudahkan, Cak. Gitu. Terima kasih, Cak. Terima kasih, Pak Gerin. Sobat Forum dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kami dengan Cak Sunanto, salah satu juru bicara pasangan Capres-Cawapres Ganjar dan Mahfud MD. Saksikan terus program Ngobdar, Ngobrol Politik bersama Darwin, tentu saja di Forum Keadilan TV di channel YouTube-nya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.